adalah hal yang wajar jika menemukan rintangan yang harus dihadapi. Kita berharap kebahagiaan, namun seringkali kesedihan yang malah datang. Selain itu, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Sikap kedewasaan kitalah yang akan menentukan kita layak menjadi seseorang yang lebih baik atau terjebak dalam hinaan orang lain. Saat kita dihadapkan dengan situasi di mana orang lain merendahkan atau mengecilkan kita, bisa menjadi sebuah pengalaman yang menantang, baik secara emosional maupun mental. Apalagi ketika orang merendahkan kita dan itu terjadi di hadapan banyak orang. Mungkin terasa sulit untuk tetap tenang dan menghadapinya dengan kepercayaan diri. Namun, dengan mengikuti langkah-langkah berikut, kamu akan dapat mempertahankan integritas diri dan tetap tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Bagaimana bisa? Berikut 3 hal yang harus kamu lakukan ketika direndahkan oleh orang lain. Pertahankan sikap positif. Ketika orang lain merendahkan kita, penting untuk tetap mempertahankan sikap positif. Pasalnya, orang yang bersikap positif biasanya juga memiliki pikiran yang lebih optimis, sehingga hal ini dapat menjaga kestabilan kesehatan fisik dan mental. Saat dihadapkan dengan orang yang berusaha merendahkan kita, penting untuk tidak terjebak dalam permainan emosional mereka. Dengan menjaga ketenangan dan tetap tenang, kita menunjukkan kedewasaan yang tinggi dalam menghadapi situasi tersebut. Respon yang tenang dan bijaksana tidak hanya mengurangi kemungkinan konflik lebih lanjut, tetapi juga memberikan kesan bahwa kita memiliki kendali atas emosi dan tidak mudah dipengaruhi oleh kata-kata negatif. Dengan mengendalikan reaksi emosional kita, kita dapat mempertahankan integritas dan menjaga keseimbangan dalam komunikasi, sehingga mengurangi dampak merendahkan orang lain terhadap diri kita. Jangan biarkan kata-kata atau tindakan negatif orang lain mengubah suasana hatimu. Berusahalah untuk memahami bahwa perilaku mereka mungkin lebih berkaitan dengan masalah mereka sendiri daripada dengan siapa kita sebenarnya. Berusaha bersikap positif meski sulit. Coba sadari dan berdamailah dengan diri sendiri. Mereka yang merendahkanmu belum tentu lebih baik darimu. Tetaplah menjadi diri sendiri. Mereka belum tentu lebih baik darimu. Anggap saja hinaan itu hanyalah angin lalu. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menanggapinya dengan bijak. Kamu juga hendaknya merenung bahwa emosi tidak akan membuat derajatmu lebih tinggi. Maka yakinlah untuk bersikap bijak. Tidak perlu emosi dan membalasnya. Kalau kamu tidak bisa menyadari itu, maka tindakan emosimu yang tidak terkendali bisa menunjukkan kamu sama seperti mereka. Sebenarnya, dengan mempertahankan sikap positif, kita dapat mengurangi dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh perlakuan mereka. Berkomunikasilah secara terbuka. Salah satu langkah terpenting dalam menghadapi situasi di mana kita direndahkan adalah dengan berkomunikasi secara terbuka. Ketika setiap orang dapat memberikan feedback terhadap satu sama lain, hal ini juga akan mendorong terbentuknya rasa tanggung jawab dan motivasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Jangan biarkan perasaan terpendam mengganggu kedamaian. Bicarakan perasaanmu dengan tenang kepada orang yang terlibat. Jelaskan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kamu dan ajak mereka untuk berdiskusi, membahas solusi yang baik, mencari jalan keluar untuk kedua belah pihak. Komunikasi yang jujur dan terbuka dapat membantu memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya konflik yang lebih besar. Berkomunikasi secara terbuka adalah hal yang bijaksana. Pertikaian langsung cenderung memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. Sebagai gantinya, kita dapat mencari cara yang lebih konstruktif untuk menangani situasi tersebut, seperti berbicara dengan tenang dan rasional, mencari solusi yang saling menguntungkan, atau mengabaikan komentar negatif yang tidak berarti.
Dengan menghindari pertikaian langsung, kita memperbesar kemungkinan untuk mencapai pemahaman, mengurangi konflik, dan mempertahankan kedamaian dalam hubungan interpersonal. Sebaliknya, penyebab utama terjadinya miskomunikasi adalah adanya pihak yang tidak memahami inti pembicaraan. Biasanya, hal ini terjadi karena tidak mengerti secara keseluruhan tentang informasi yang diperoleh, sehingga bisa menyebabkan salah persepsi terhadap informasi dan inti dari pembicaraan. Memfokuskan diri pada peningkatan diri. Daripada merespon dengan kemarahan atau dendam, manfaatkan pengalaman merendahkan itu sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Gunakan kesempatan ini untuk merenungkan kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Cobalah untuk introspeksi diri, karena bukan tanpa sebab mereka merendahkanmu. Koreksi apa kesalahanmu dan perbaiki. Mungkin kamu terlalu naif menyadari kesalahanmu, tapi apapun alasannya, kamu harus mengubah dirimu menjadi seseorang yang mampu meningkatkan diri menjadi lebih baik. Pertimbangkan apakah ada hal-hal yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan dalam dirimu. Melalui refleksi yang dalam, kamu dapat mengubah pengalaman negatif menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa kesuksesan terbesar seringkali muncul dari kesulitan yang kita hadapi. Selain itu, kamu juga harus memiliki jiwa yang pemaaf. Maafkanlah atas kesalahan orang lain yang telah dilakukannya padamu. Kamu terlalu berharga untuk menjelaskan kebenarannya kepada mereka yang mungkin tidak menyukaimu. Jadi, biarlah waktu yang nantinya akan menunjukkan kebenaranmu dan kebaikanmu kepada mereka. Satu hal yang bisa kita pahami bahwa sampai kapanpun seseorang yang membencimu akan selalu membencimu. Maafkanlah kesalahannya, bukan untuknya, tapi untuk ketenangan dirimu sendiri. Balaslah dengan menjadi seseorang yang lebih baik. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan selesai. Balaslah dengan kesuksesanmu yang sudah menunggumu. Gunakan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang sebagai individu. Tetap fokus pada tujuan dan aspirasi pribadimu. Dengan menjaga fokus pada pertumbuhan pribadi, kamu dapat memperkuat diri sendiri dan tidak membiarkan kata-kata merendahkan orang lain menghentikanmu. Menghadapi situasi di mana kita direndahkan oleh orang lain tidak pernah mudah, terutama ketika hal itu terjadi di hadapan banyak orang. Namun, dengan mempertahankan sikap positif, berkomunikasi secara terbuka, dan memfokuskan diri pada peningkatan diri, kamu dapat mengatasi tantangan ini dengan kepercayaan diri dan tetap tenang. Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kamu merespon situasi tersebut, dan bahwa pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadimu. Cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.